pengalaman saya, nanti saya salty alias posisinya, pengalaman saya sebagai, apakah saya sebagai pelaku di pansus, atau saya menjadi narasumber di pansus, atau saya menjadi pemain latar belakang pansus misalnya. Saya ingin mengatakan, walaupun dibikin pansus, DPR tetap impoten. Nis, dengar omongan gua. Dengar omongan gua. Walaupun lo bisa bongkar namanya jiwa saya lewat pansus, kasusnya akan tetap impoten. Abang bisa aja, gue bisa buktiin sama lo. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info terbaru dari Davina News. Video ini dipersembahkan oleh Indo Express. Indo Express Fast Handling, Fast Solution. Bisa sih, ya. Mainkan kan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi dan memberkahi perjalanan kita hari ini dan ke depan. Bapak Ibu sekalian, ini tampilan saya yang kedua di PIM. Tampilan pertama tanggal 8 Maret ketika saya menantang semua pembicara. Oh, Pak Menteri, depan Pak Menteri. Saya ulang ya, tanggal 8 Maret itu di depan Din Samsudin saya menantang semua pembicara untuk mencari solusi. Ada kata juga. Kantor lama. Kantor lama. Semua terdiam, saya menyebut saat itu kita sudah punya ideologi, kita punya filosofi, kita punya teori dan konsepsi, tapi berhenti hanya pada posisi itu. Saya cuma ingin mengatakan saya punya aplikasi. Baik sekalian, cerita tentang korupsi mengingatkan saya bagaimana seorang legenda anti korupsi memberi nama harum Indonesia. Namanya adalah Bahrudin Lopa. Ketika Abdurrahman Wahid menggantikan Marzuki Darusman, saya staf ahli Jaksa Agung saat itu. Maka Bahrudin Lopa bertanya pada saya, apa yang mesti kita lakukan? Kata Bahrudin Lopa, pagi itu di rumahnya di komplek Kejaksaan Agung Jatiwaringin. Kami berdua didampingi oleh teman lain. Saya bilang, Pak, saya punya peta kejahatan keuangan negara. Saya bilang, hah, yang benar itu? Betul Pak. Jangan karena kebencian ya Anda membuat peta kejahatan itu, kata Bahrudin Lopa. Tidak Pak, saya punya data setinggi 1 meter, selebar 1 meter, dan saya siap memberikan ke Bapak. Oke, kalau Anda bisa bikinkan sekarang, kita bikin sekarang. Kata Bahrudin Lopa. Maka saya buatlah petanya. Kejahatan keuangan negara melibatkan 5 kelompok. Ringkasnya begitu. Nah dari sana sesungguhnya saya belum menjelaskan kepada Bahrudin Lopa almarhum saat itu tentang sebab musababnya sampai akhirnya kita korupsi. Tapi Bapak Ibu sekalian, poinnya adalah kalau kita bicara korupsi maka kita tidak, sesungguhnya saya ingin mengatakan begini, jangan terkagum-kagum pada orang yang naik mobilnya S400 gitu, atau pakai 728 atau pakai 735 gitu, atau punya jet pribadi, atau punya yang namanya pulau kecil, atau punya dia, jangan pernah kagum. Saya bisa, maaf ya, saya manggil bapak-bapak ibu sekalian, ke sejumlah koruptor saya tuding dengan saya panggil dua lo. Itu sejarah hidup saya hingga hari ini. Saya ulang Pak, bapak-bapak saya panggil dengan bapak ibu. Ke koruptor saya nggak pernah panggil bapak ibu, saya panggil gua lo, dan saya tuding wajahnya Pak, karena saya pengen belajar. Data yang saya gunakan untuk Bahrudin Lopa itu saya serahkan ke KPK pada tanggal 21 November 2008. 3 kontainer plastik. Buat saya berhenti melihat masa lalu. Jadi 21 November 2008, saya berhenti melihat masa lalu karena saya menganggap ini tidak akan pernah selesai. KPK, Bapak Ibu sekalian, saya main-main ke KPK generasi 1, generasi 2. Kalau ketika ditangkapnya Abdullah Putih, saat itu kantor KPK masih di Veteran 3. Saya ada di situ dan saya sedang membawa kasus. Nah ini menarik. Saya sedang membawa kasus bahan pembinaan usaha Indonesia yang melibatkan sejumlah manusia yang kemudian menjadi petinggi-petinggi di negeri ini. Saya tidak pernah sedih karena saya tidak pernah bawa emosi saya dalam kasus. Saya tidak ingin melibatkan subjektivitas diri saya gitu ya, sehingga kita melihatnya dengan objektif, dengan cool. Walaupun per hari ini saya sudah 5 kali dibunuh karakter Indonesia.
5 kali dibunuh dengan berbagai kekerasan fisik, bahkan dengan magic. Magic itu bahkan saya dikerjain tidak kurang 4 bulan berturut-turut. 4 bulan berturut-turut, tiap malam saya tidur hanya setelah subuh, gitu. Karena sudahlah, lupakan. Tapi poinnya adalah, mari kita lihat konstruksi kejahatan ini dalam korelasi sebab dan solusi. Mas buka dulu sebab dan solusinya judul. Saya kasih judul begini: mega korupsi, sebab dan solusi. Next, ini teorinya. Ada teori dari Robert Kilgard, ada Donald Kruse, Jack Wolfe, berbagai kalangan, dan Abdullah Hamawah. Poinnya sesungguhnya bicara tentang, kalau sederhananya, orang punya peluang, gitu ya, orang punya kebutuhan, gitu kan, lalu ada keinginan memperkaya diri, posisi. Teori dasarnya itu gitu. Kalau disederhanakan. Tapi kalau diambil dari kerangka itu secara menyeluruh, saya dapat satu hal: tidak ada koruptor yang punya integritas. That's main point. Siapapun, nggak peduli dia, maaf ya. Saya ingat betul ketika zaman Soeharto, saya diselipi, saya bongkar kasus, maaf nih, saya buka kartu. Saya mau bongkar kasus jam sostek, melibatkan semua anggota DPR, semua tentara, semua polisi, menteri, semua terlibat. Tapi gue main data. Sampai Pak Harto menyatakan sudah, Anda diam, kasus saya ambil alih. Hilang. Tapi menteri berikutnya nggak dipakai sih dia gitu. Cuma nggak kena masuk pidana. Saya mengatakan sesungguhnya itu kelihatan ada motifnya. Nah, saya ingin menjelaskan dalam konstruksi sini, Bu. Maafkan, saya bikin 16 slide termasuk solusinya di sini, Bos. Lanjut. Nah, ini gatra penyebabnya. Saya mencoba mengambil struktur begini. Kurang lebihnya begini cara berpikirnya. Ketika saya bicara dengan Baharudin Loba, maka saya bertanya pada Baharudin Loba, Pak, kalau ada pegawai negeri sipil bawa pulang kertas boleh nggak? Nggak boleh katanya, Pak, tapi dia butuh, dia miskin, Pak. Dia butuh, dia miskin, dia yuk. Nggak boleh tetap katanya. Oh, ini orang bertahan pada sikap sabarnya. Oke. Saya mancing, Pak, kalau kemudian ada orang kaya tampil sebagai kelihatan penyelamat gitu ya, tapi sebenarnya dia penjahat, gimana Pak? Hajar. Maka peta kejahatan keuangan yang disebutkan korban lupa itulah yang dia bawa kemana-mana sebenarnya. Yang dalam hitungan 2 minggu, maaf ya, 5 tahun lalu saya dapat datanya, dia dibunuh. Jadi bukan terbunuh, dia dibunuh. Tapi kemana-mana karena dia buka itu, data itu. Saya kan kemudian tidak pernah tampil dengan data itu. Saya cuma menyatakan ini loh petanya begini, datanya begini gitu. Kesimpulannya sederhana. Kalau begitu, setiap yang namanya kebutuhan harus dibalikin ke dalam diri orang masing-masing. Nah, inilah saya coba lihat di sini frame-nya. Nanti ujungnya kita dapat jalan solusi. Lanjut. Boleh diambil ke obahan saya. Ini, nah, saya bicara dari era ke era. Soeharto pertama kali kan ingat nggak di era Akbar Tanjung, tim KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi beras, ingat ya? Ingat dong, kalau yang tahu angkatan 6 pasti ingat tuh. Korupsi, nama juga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tapi untuk beras. Tapi orang lupa, dalam periode 68 sampai dengan 71 sesungguhnya problem utama bukan di beras, problem utama di Pertamina. Ingat kasus Ibnu Sutowo ya, saya sebut itu Ibnu Sutowo, Tahir ingat kasusnya di Singapura ya? Ya, Kartika. Lalu berikutnya kasus Peter Haryono, lalu berikutnya baru Bulog beras. Posisinya, jam sostek sesungguhnya bukan hanya pada peristiwa Pak Harto ketika kemarin saya ngebongkar. Ingat kasusnya Edi Tansil? Edi Tansil itu latar belakangnya jam sostek. Ada menteri yang menyetujui dana dimiliki oleh jam sostek dipakai lewat perbankan, keluarlah 1,3 triliun. Tapi sebelum kasus sebelum Edi Tansil, saya wartawan waktu itu, saya investigasi, BNI dan BPD, saya ulang, BNI dan BPD sudah dirampok. Rampoknya mau jauh-jauh dari lingkaran kekuasaan. Itu. Saya nggak enak nyebutinnya karena nanti soal fitnah kubur ya. Si A, si B, relasinya begini, hubungan itu kelihatan gitu. Sampai-sampai saya dimaki-maki dengan binatang karena saya bongkar itu sejarah hidup saya ketika di era Soeharto.
Nah, begitu masuk BLBI, Bapak Ibu sekalian, saya memang dikenal di Bank Bali, tetapi sesungguhnya perdebatan awal saya adalah perdebatan BLBI. Data yang saya bilang setinggi 1 meter dan lebar dengan 3 kontainer plastik itu adalah data BLBI. Bapak Ibu sekalian, seorang Dim Samsudin sama seorang yang namanya pedagang asongan, bebannya sama dalam menanggung BLBI. Setahun 60 sampai dengan 70 triliun bunganya. Saya ulang, 60 sampai dengan 70 triliun bunganya. Belum pokoknya loh. Pokoknya 670 triliun. Jadi kalau orang bilang BLI enggak, itu kayak gitu. Makanya kemudian saya masuk ke era Mega. Di era Mega itu ada persoalan release and discharge yang kemarin kena ke Sapudin Temenggung. Sementara pada B.J. Habibie, sebelumnya kasusnya bukan hanya soal Chelsea, karena kasus 39 kapal impor. Nah sampai di sini, maaf saya agak sedikit lama di sini. Semua teman-teman ternyata kasus korupsi besar selalu bicaranya konspiratif. Konspiratif, tidak pernah tidak konspiratif. Bohong kalau ada orang menyatakan ini dari konspirasi, ya justru mereka yang melakukan konspirasi. Maaf ya, termasuk media. Kasus 39 kapal impor itu dibongkar oleh 2 media besar atas pembocoran data dari Kementerian Keuangan. Permainan mafia berkelahi. Kenapa? Karena tidak setuju sama permainan Habibie, permainan rugi. Pada kasus misalnya Chelsea, sejumlah media kebetulan berpihak pada saya, tapi sejumlah media lah ya, itu juga dapat duit. Dan saya tahu siapa aktivis yang main-main duit dalam rangka membunuh saya. Gitu. Jadi sampai kayak gitu logika. Sekali lagi teman-teman sekalian, tidak ada tadi kalau ada yang bilang dia akan mengeliling terus, itu karena konspiratif. Kalau yang disebutkan konspiratif itu pelakunya berarti bukan cuma 2, 3, enggak, dia melibatkan banyak. Pada kasus Bank Bali, BPK saya sebut sebagai Badan Pelindung Kekuasaan. Ingat siapa ketua BPK-nya? SB Yudhoyono. Begitu masuknya namanya Hatta Taliwang ke anggota dewan, Billy Dodo dihajar habis-habisan, baru langsung berdebat terbuka. Tapi saat itu saya sudah maksud, jadi dalam pengalaman saya, nanti saya salti Anes posisinya, pengalaman saya sebagai, apakah saya sebagai pelaku di pansus, atau saya menjadi narasumber di pansus, atau saya menjadi pemain latar belakang pansus misalnya. Saya ingin mengatakan, walaupun dibikin pansus, DPR tetap impoten. Nis, dengar omongan gua. Dengar omongan gua. Walaupun lo bisa bongkar yang namanya jiwa saya lewat pansus, kasusnya akan tetap impoten. Abang bisa aja, gue bisa buktiin sama lo. Tuh, kasus Pelindo 2. Belum. Apa belum? Gimana sudah ada hasilnya? Investigasinya 2 kali, gimana belum? Gua, enak aja lu belum. Kalau nggak punya ngomong jangan ngomong. No, karena ini soal nyawa. Pertarungannya pertarungan gila di belakang ini. Di sebelah sana ada teman-teman yang biasa keren atas nama KPK. Sudah jadi mantan KPK. Ada di sana itu posisinya. Melindungi habis-habisan. Di sini ada kekuasaan lain. Gitu loh. Begitu juga ketika kasus TPPI, seorang Dim Samsudin memberikan kesempatan pada saya untuk yang namanya gelar kasus. Saksi hidup dia. Silakan dulu gelar kasus. Ini kasusnya. Kasus TPPI itu kasus gila. 37 triliun. Saya gelar sendirian. Nih, begini ceritanya. Kenapa? Karena riwayatnya mafia migas. Di mafia migas itulah saya bercerita di institusi penegak hukum. Saya lawan ketua reformasi migas. Dia ngomong tentang mafia migas. Bla 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 bla. Apa jawaban saya? Lo ngomong mafia migas tanpa data. Gue ngomong mafia migas dengan data ya. Mari kau buktikan. Gue tahu lo yang benar. Ini semuanya penegak hukum nih. Semua penegak hukum saya. Kita buktikan. Masih ada nggak sekarang? Mafia ini? Masih. Kenapa masih? Nikmat 1,2 juta barel per hari. 1,2 juta barel per hari main-mainnya di kos gede-gede. Kos gede-gede main. Nah, riwayat itu saya munculin lagi bilang tuh di kasus Megawati, LNG Tangguh. Siapa yang nggak ingat kasus LNG Tangguh? Iya, ingat ya? Kasus Indosat, kasus yang orang lupa kasus Edi Wigiono. PLN itu ada 2 kasusnya.
bukan sekedar kasus CSS-nya, tapi juga kasus yang namanya PLTU-nya, pemetiknya.